Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Suharini dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi. Apa sih akuntansi? Ayo, bagi yang belum tahu, yuk ikuti materi kali ini ya. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari American Accounting Association. Akuntansi adalah proses yang terdiri atas pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua ada dari American Institute of Certified Public Accountants. Akuntansi merupakan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian. Dan yang terakhir ada dari Miss Wonger, Fast and Ward. Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi akuntansi. Oke, selanjutnya ada pengertian akuntansi dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari segi pemakaian. Akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Informasi akuntansi diperlukan pertama untuk membantu manajemen membuat perencanaan yang efektif, melakukan pengawasan, serta mengambil keputusan. Dan yang kedua sebagai pertanggungjawaban entitas kepada pihak eksternal. Yang kedua dari segi kegiatan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Yang ketiga ada dari segi bahasa. Akuntansi berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu to account, yang berarti memperhitungkan. Account diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Dan yang terakhir dari segi prosedur. Akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolong, dan menyimpulkan serta menganalisa hasil. Jadi, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sampai sini paham dong apa itu akuntansi? Selanjutnya ada kegiatan akuntansi. Kegiatan pertamanya adalah pencatatan atau recording. Pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian atau jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Yang kedua yaitu ada penggolongan atau classifying. Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. Yang ketiga ada peringkasan atau summarizing. Peringkasan merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Dan yang terakhir adalah pelaporan atau reporting. Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, ini khusus PT, dan yang terakhir adalah neraca. Selanjutnya ada sifat akuntansi. Yang pertama ada akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi sebagai ideologi menganggap bahwa akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Yang kedua, itu ada akuntansi sebagai bahasa.
Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat mengkomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkannya. Dan yang ketiga, akuntansi sebagai catatan histori. Ya, di sini akuntansi dianggap sebagai sarana untuk memberi gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Terus selanjutnya, akuntansi sebagai realitas ekonomi. Di sini akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan sekarang. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses menghubungkan sumber data dengan para penerima informasi melalui kanal komunikasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut accounting cycle, yakni memproses bukti transaksi menjadi informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan, yang dapat digunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi sebagai komoditas, di mana komoditas ini adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Terus selanjutnya akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Di sini akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu entitas atau perusahaan. Adanya akuntansi, sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri dan dapat diketahui arus masuk dan keluarnya. Jadi, laporan keuangan berfungsi baik sebagai informasi maupun sebagai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi adalah bagian praktik. Jadi, akuntansi dianggap sebagai teori yang mampu mempengaruhi lingkungan sosial. Nah, sehingga akuntansi harus diolah dengan teknologi terlebih dahulu. Nah, teknologi dapat mengubah atau mentransformasikan suatu bahan menjadi bahan lain yang lebih manfaat. Suatu teknologi dianggap bermutu apabila mampu memberikan manfaat pada upaya pencapaian tujuan sosial yang ditentukan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi yang utama itu adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan kualitatif pelaporan keuangan yang pertama itu adalah relevan. Ya, agar relevan perlu dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang dapat membantu para pemakai data akuntansi keuangan. Laporan keuangan difokuskan pada kepentingan umum pemakai. Yang kedua, dapat dimengerti. Jadi bentuk laporan dan istilah-istilah yang digunakan harus disesuaikan dengan batas kemampuan pemakai dalam menangkap pengertiannya. Yang ketiga, dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Laporan keuangan harus disusun secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Dan selanjutnya ada netral. Jadi laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan pemakai secara umum. Tidak boleh dipilih-pilih harus ke pihak A atau ke pihak B, harus secara umum ya. Terus selanjutnya yaitu tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghindari penundaan pengambilan keputusan yang penting. Terus selanjutnya dapat dibandingkan. Ya, jadi laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Lalu yang terakhir adalah lengkap. Jadi laporan keuangan harus memenuhi standar pengungkapan yang memadai, harus lengkap dan tidak boleh setengah-setengah. Selanjutnya ada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke, di sini ada dua pihak ya. Yang pertama ada pihak internal atau internal user, yang kedua adalah pihak eksternal atau external user.
Nah, di pihak internal yang pertama itu ada pemilik perusahaan atau pemegang saham, di mana pemilik perusahaan atau pemegang saham sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan untung, maka kekayaan pemilik atau pemegang saham akan bertambah. Dan sedangkan sebaliknya, jika perusahaan merugi, maka kekayaan pemilik pun akan terus berkurang. Nah, yang kedua, di sini ada pegawai atau karyawan, di mana pegawai atau karyawan sangat membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Informasi ini memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan serta kesempatan kerja. Selanjutnya ada manajer produksi, di mana manajer produksi ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan produksi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya juga ada manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan, mulai dari promosi, distribusi, hingga pelayanan serta penjualan. Dan yang terakhir itu ada pihak internal lainnya, yaitu mereka yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan melalui akuntansi. Oke, sekarang pihak eksternal. Yang pertama ada kreditur, di mana selain pemilik modal sendiri, di sini pasti akan ada peminjaman dari pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menambah biaya kegiatan operasionalnya. Nah, para pemberi pinjaman atau kreditur ini membutuhkan informasi akuntansi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Oke, selanjutnya ada investor atau calon investor, di mana investor membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu mengambil keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual kembali investasi tersebut, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Oke, selanjutnya ada pemerintah, di mana pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan besarannya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan untuk mengawasi pajak tersebut. Jika perusahaan menghasilkan laba, maka pemerintah akan memungut pajak berupa pajak penghasilan. Selanjutnya ada masyarakat, di mana masyarakat ini diutamakan yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Oke, selanjutnya ada pemasok. Ya, pemasok mempunyai kepentingan dengan perusahaan dalam hal membayar bahan baku yang dipasok. Pemasok harus mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran di hari kemudian. Selanjutnya ada pelanggan. Di sini pelanggan berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Selanjutnya ada spesialis bidang akuntansi. Oke, yang pertama ada akuntansi perpajakan, yang kedua ada akuntansi keuangan, yang ketiga ada akuntansi internasional, yang keempat ada akuntansi biaya, kelima ada akuntansi pemerintahan, yang keenam ada akuntansi sektor publik, ketujuh ada akuntansi anggaran, kedelapan ada akuntansi manajemen, dan yang terakhir ada sistem akuntansi. Nah, selanjutnya ada bidang pekerjaan profesi akuntan. Nah, pertama jadi akuntan publik, ya. Yang kedua ada akuntan pajak, yang ketiga ada kantor jasa akuntan, keempat ada akuntan perusahaan, kelima ada akuntan pemerintahan, keenam ada akuntan pendidikan, dan yang terakhir ada teknisi akuntansi. Nah, kalian mau di bagian profesi yang mana? Selanjutnya ada etika profesi akuntan.
Nah, etika profesi akuntan adalah suatu pedoman perilaku dan bertindak bagi siapa saja yang menjalani profesi sebagai akuntan. Ya, prinsip etika profesi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi, setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompeten, dan tekun, serta berkewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan agar klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kerahasiaan, di mana setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya ada profesional. Jadi setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mencederai profesi. Selanjutnya ada standar teknik, di mana setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknik dan standar profesional yang relevan sesuai keahliannya dan dilakukan dengan berhati-hati. Selanjutnya ada objektivitas. Jadi setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesinya. Selanjutnya ada integritas. Ya, jadi setiap anggota itu harus memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memiliki tanggung jawab profesinya dengan integritas setinggi mungkin. Lalu kepentingan publik. Jadi setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka melayani publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sebagai seorang yang profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya historis, di mana prinsip ini mengkehendaki digunakannya harga perolehan. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan, di mana mengacu pada aliran masuknya aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan. Di sini yaitu prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Yang keempat, ada prinsip konsistensi, di mana prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi dapat diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah prinsip lengkap, di mana laporan keuangan harus disajikan dengan lengkap atau penuh. Oke, selanjutnya konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah konsep entitas bisnis. Yang kedua ada konsep pengukuran uang. Yang ketiga ada konsep kelangsungan usaha. Keempat, ada konsep dua aspek akuntansi. 5 konsep biaya. 6 konsep periode akuntansi. 7 ada konsep penanding. Dan yang terakhir adalah konsep upaya dan hasil. Oke. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah menyaksikan materi yang saya sampaikan dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.